karena ajakan dan kemudian mulai menyadari bahwa ternyata selama ini perempuan seringkali menghadapi perlakuan-perlakuan yang saat ini biasa kita definisikan sebagai perlakuan diskriminatif. Jadi misalnya saja banyak sekali praktek-praktek stereotip yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu tidak mempunyai kemampuan untuk berprestasi, perempuan itu cukup di rumah, di dapur, dan sebagainya. Sehingga waktu itu saya berpikir, nampaknya enggak deh kalau kita itu punya potensi dan kita itu diberi kesempatan, insya Allah sebetulnya perempuan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Davida Ruston Hussein di podcast seri ketiga, podcast publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Program ini terselenggara atas kerjasama di Asia Foundation bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama Pokja atau kelompok kerja pengaruh utamaan gender dan beritabaru.co. Di sesi ketiga hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau aktivis dan pengaji, pemerhati juga di gender dan kebijakan publik. Selamat siang Prof. Ismi Dwi Astuti Nurhaini. Selamat siang Mas. Gimana Bu, kabar Prof? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini masih berseri-seri nih setiap hari gitu. Oke, Prof. Ismi ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau juga mendapatkan gelar profesornya di bidang ilmu administrasi publik. Lalu beliau lebih dikenal dan famousnya ya di kalangan khalayak luas sebagai pemerhati gender dan kebijakan publik. Nah, Prof, kalau lihat profilingnya kan Profesor Prof Ismi ini bidang keilmuannya adalah administrasi publik. Lalu fokusnya di pemerhati gender dan kebijakan publik. Kenapa Prof memilih fokus sebagai pemerhati gender dan kebijakan publik itu? Ya, terima kasih Mas. Jadi awalnya saya menjadi dosen di Universitas 11 Maret itu tahun 1986. Wow. Belum lahir ya. Belum lahir saya Prof. Kemudian pada tahun 88 itu diajak senior saya untuk menjadi salah satu pegiat dari pusat studi yang namanya adalah Pusat Studi Wanita.
Dan waktu itu saya seringkali diajak ngobrol-ngobrol, yuk ikut yuk memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Nah waktu itu saya belum tahu tuh hak-hak perempuan yang seperti apa. Meskipun setelah saya terlibat di dalamnya, ternyata hampir setiap yang diperjuangkan itu sudah berjalan di keluarga saya. Jadi saya kemudian tertarik untuk ikut kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gender. Nah, karena bidang keilmuan saya adalah ilmu administrasi publik, maka saya mencoba mengkaitkan isu-isu gender, isu-isu perempuan dikaitkan dengan kebijakan publik. Jadi kalau melihat ahli-ahli kebijakan publik itu kan banyak banget, Mas. Iya. Mungkin saya nggak bisa bersaing dengan mereka gitu kan. Tetapi begitu saya beri, begitu saya beri tambahan perspektif gender, kemudian saya bisa meniti karir bahwa fokus kajian saya adalah gender dan kebijakan publik. Iya. Fokus kajian terhadap gender dan kebijakan publik. Mungkin Prof adalah satu-satunya atau enggak banyak, Mas. Masih banyak ya, banyak juga pemerhati tentang gender dan kebijakan dan publik. Iya. Oke. Nah, itu kemudian Prof punya fokus untuk fokus untuk mengkaji kebijakan publik gender itu karena ajakan tadi kan? Karena ajakan dan kemudian mulai menyadari bahwa ternyata selama ini perempuan seringkali menghadapi perlakuan-perlakuan yang saat ini biasa kita definisikan sebagai perlakuan diskriminatif. Jadi misalnya saja banyak sekali praktek-praktek stereotip yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu tidak mempunyai kemampuan untuk berprestasi, perempuan itu cukup di rumah, di dapur, dan sebagainya. Sehingga waktu itu saya berpikir, nampaknya enggak deh kalau kita itu punya potensi dan kita itu diberi kesempatan, insya Allah sebetulnya perempuan bisa mencapai apa yang mestinya dilakukan oleh perempuan gitu. Dalam sudut pandang Prof hari ini, kebijakan publik yang seperti apa yang seharusnya merepresentasikan kesetaraan gender? Ya, sebetulnya sih policy pemerintah itu sudah nampak jelas ya. Misalnya kita melihat bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Itu regulasinya sudah ada. Undang-Undang Dasar 45 juga sudah menyebutkan bahwa setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang nampak sangat jelas itu adalah pada tahun 2000 pemerintah Indonesia mengeluarkan strategi yang disebut sebagai pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional. Jadi di tahun 2000 itu sebetulnya sudah jelas ada instruksi presiden yang menyebutkan bahwa setiap kementerian, setiap lembaga pemerintah non-departemen dan seterusnya harus mengintegrasikan gender, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari program-program pembangunan sesuai tusi mereka. Jadi sebetulnya di tahun 2000 itu sudah ada, Mas. Sudah ada ya? Ya, cuman implementasinya tak semudah yang dirumuskan di dalam kebijakan. Itu yang terjadi, Mas. Iya, betul. Kadang-kala juga memang butuh waktu lama untuk memproses itu menjadi sebuah kebijakan yang komprehensif di tataran kementerian di bawahnya ya Bu ya. Yeah. Nah, Prof Ismi ini kan dari 86 sudah ngajar, lalu kemudian sebagai pemerhati juga sudah pemerhati gender dan kebijakan publik juga sudah cukup lama, sekitaran berapa tahun Prof? Ya, sejak tahun 88. 88 iya, itu tadi. Belum lahir ya Mas ya. Sejak tahun 88 pemerhati. Nah, iya. Prof, ini fun fact aja sih. Kalau menurut Prof, apa pengalaman Prof selama ini terkait dengan gender mainstreaming itu tadi di kalangan masyarakat? Kesusahannya apa? Lalu apa perbedaannya dulu dan sekarang? Ya, jadi kalau dulu Mas, pada saat saya awal-awal belajar tentang gender, itu orang masih menganggap bahwa gender itu identik dengan perempuan. Jadi kalau kita itu bicara tentang pengarus utamaan gender, orang itu selalu menganggap wah itu pasti akan memperjuangkan perempuan saja. Dan
banyak sekali pandangan-pandangan masyarakat yang kemudian mengatakan, wah ini kan berarti ada diskriminasi terhadap pria dong gitu. Jadi seolah-olah kita kemudian hanya memberikan perhatian pada perempuan saja. Nah memang kalau kita belajar tentang gender di tahun-tahun 80-an itu memang pendekatannya masih women in development, jadi perempuan dan pembangunan. Karena waktu itu memang dari data-data yang ada ditemukan bahwa dalam semua bidang pembangunan perempuan itu selalu tertinggal. Tetapi dengan pendekatan pemberdayaan perempuan saja itu ternyata kondisi perempuan sudah membaik, tetapi belum sampai ke perbaikan posisi. Jadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi. Kemudian keterlibatan perempuan dalam pembangunan ternyata juga belum optimal. Dan salah satu faktor penyebabnya adalah masalah relasi gender. Jadi bukan karena tidak hanya ada kesempatan, tetapi dukungan untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu ternyata menjadi persoalan. Sehingga pendekatannya kemudian bergeser menjadi gender and development. Nah, kemudian dalam perkembangannya lagi di tahun 2000, Indonesia menyadari bahwa wah gender ini nggak bisa kalau hanya dilakukan asal diperintah gender diimplementasikan gitu. Dia harus terintegrasi di dalam kebijakan-kebijakan yang ada. Maka di tahun 2000 itu keluarlah Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000. Jadi sejak tahun 2000 itu mestinya setiap kementerian itu harus mengintegrasikan perspektif gender seperti tadi saya sampaikan, mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Hanya saja setelah diterapkan 10 tahun lebih dalam satu dasawarsa, perubahannya itu sudah membaik, tetapi kalau dibandingkan negara-negara lain itu ternyata di Indonesia percepatannya kurang secepat negara lain. Maka kemudian pada tahun 2012 keluarlah Strategi Nasional Percepatan Pengarus Utamaan Gender. Namanya menjadi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau biasa disingkat PPRG. Itu di tingkatan kementerian dan lembaga kementerian negara. Dan sampai di tingkat bawah itu harus sudah menerapkan PPRG. Nah, jadi bedanya apa dengan PUG kan gitu ya? Bedanya itu kalau PPRG itu adalah Strategi Nasional Percepatan PUG. Jadi gender itu terintegrasi baik di level perencanaan maupun di level penganggaran. Jadi udah klop Mas, kalau perencanaannya oke, penganggarannya oke, maka insya Allah gender bisa terimplementasi sampai di basis grassroots gitu. Betul. Saya pernah baca berita itu kalau Menkyu Bu Sri Mulyani nggak akan mendisposisi anggaran kalau nggak ada unsur gendernya di dalamnya. Apa karena itu ya Bu? Mungkin. Jadi kalau kita lihat kementerian itu kan ada kementerian yang sifatnya adalah implementer pengarus utamaan gender. Tetapi juga ada kementerian yang fungsinya sebagai lembaga driver. Dia itu harus ngedrive gitu, ngedrive mendorong kementerian-kementerian yang lain untuk melaksanakan pengarus utamaan gender. Nah, lembaga drivernya itu siapa? 1 Bappenas, 2 Kementerian Keuangan, 3 Kementerian Dalam Negeri, 4 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, lembaga-lembaga driver inilah yang kemudian bersepakat untuk mengeluarkan surat edaran bersama yang tadi saya sebut, surat edaran bersama percepatan PUG melalui PPRG. Dan saat ini sedang dipersiapkan menjadi regulasi yang sifatnya adalah peraturan presiden. Mudah-mudahan segera terbit. Amin. Mudah-mudahan segera terbit. Jadi kalau jadi peraturan presiden, apakah itu meningkatkan struktur aturan itu tadi, atau justru ada daya implementatif di tataran bawah? Atau kalau kita, apa perubahannya? Kalau kita bicara kekuatan hukumnya kan kekuatan hukumnya lebih kuat. Lebih kuat secara hierarki hukum. Betul. Kalau tadi disebutkan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan itu kan mengeluarkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Di mana di dalam PMK itu yang tadi disebut driver tadi itu mengharuskan bahwa setiap RKA kementerian atau lembaga itu harus mengintegrasikan gender. Jadi harus ada analisis gender dulu. Nah, analisis gendernya ditempatkan di mana? Dilampirkan di dokumen RKA.
Kalau dia itu di perencanaan namanya adalah analisis gender, gender analysis pathway. Kemudian komitmen di anggaran dituangkan dalam gender budget statement. Jadi kalau tidak dilampiri gap dan GPS, maka anggarannya tidak bisa diraih gitu. Jadi ini memang mekanisme pemaksa yang cukup kuat ya untuk membuat kementerian itu kemudian melakukannya. Dan di Indonesia itu dikenal dengan istilah gender tagging, Mas. Iya, jadi di tagging gitu ya, diberi tagging gender gitu. Tapi kan kalau kita melihat dari aturan yang terus ada pembaharuan, berarti kan kesadaran pemerintah terhadap kebijakan yang pro gender ini atau pengaruh utamaan gender di kalangan pemegang kebijakan itu kan juga semakin menguat tuh. Iya, betul. Artinya bahwa setiap tahun justru ada kesadaran yang mulai timbul di tataran pemegang kebijakan sendiri, gitu ya. Kalau kita lihat ya Bu ya. Betul, betul. Prof Ismi ini kan pemerhati gender dan kebijakan publik dari universitas dari universitas, lalu sekarang kita kan temanya adalah gender dan lingkungan hidup. Nah, ini kita kan sekarang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini ranahnya adalah ranah implementasi. Nah, sejak kapan Prof gabung di Kementerian sebagai advisor ya Bu ya? Iya, Prof, sebagai gender expert kayaknya. Gender expert. Oke. Iya. Jadi kalau pengalaman saya di perguruan tinggi itu sebetulnya lebih banyak melakukan kajian-kajian dan riset ya. Ya, kemudian publikasi, dan juga ada mata kuliah yang namanya adalah kebijakan pembangunan dalam perspektif gender. Itu kalau di fakultas kami. Nah, kebetulan sebagai pemerhati gender itu kan seringkali ada blok grant riset tuh. Nah, ketika saya terlibat di dalam blok grant riset, kemudian di tahun 2003 saya mulai terlibat dalam kegiatan gender pertama kali itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu di tahun 2003. 2003 ya? Belum lahir ya. Terus waktu itu sebagai peneliti gitu sampai akhirnya di hire gitu. Bu Ismi ikut membantu ya mensosialisasikan gender di seluruh Indonesia. Jadi sejak tahun 2003 itu saya keliling seluruh Indonesia, Mas, untuk bicara tentang gender dan pendidikan. Nah, kemudian di tahun 2018 entah bagaimana caranya tiba-tiba saja ada peluang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berbicara tentang gender, lingkungan hidup dan kehutanan, dan sejak itu nampaknya klik gitu ya, dan kita kemudian terlibat kegiatan-kegiatan di lingkungan hidup dan kehutanan. Dan sejak tahun 2018 itu kami terus-menerus bermitra dengan kementerian tersebut. Nah, tadi kan saya menyampaikan, Mas, kalau gender itu terintegrasi di perencanaan ya. Betul. Salah satu bentuk konkretnya itu kalau di kementerian ya tertuang di dalam dokumen RPJMN kalau nasional. Kemudian kalau di kementerian Renstra KLHK yang responsif gender. Jadi responsivitas gender itu sudah tertuang di dalam dokumen Renstra itu. Nah, terus dari KLHK itu sendiri masuk ke Renstra unit-unit eselon 1, masukkan lagi responsivitas gender. Dan tahun lalu itu juga diadakan semacam lomba pengarus utamaan gender bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan tahun ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu. Berarti tahun kedua sekarang? Ini tahun kedua, tapi lebih keren, Mas. Pengen tahu nggak kerennya gimana? Jadi kalau tahun lalu ya, tahun lalu itu diadakan lomba pengarus utamaan gender unit eselon 1. Unit eselon 1. Ya, kemudian waktu itu Bu Menteri, idola kami, itu membuat statement bahwa pengarus utamaan gender itu harus membumi gitu kan. Kalau hanya di unit eselon 1 terlalu lama. Maka kemudian di tahun 2021 mulai di launching apa yang tadi dikenal sebagai festival gender. Yang itu diawali dengan adanya kegiatan-kegiatan belajar bersama selama 5 bulan dengan 40 leaders. Leaders itu asalnya dari unit eselon 2 dan beberapa kepala badan ya
UPT Badan plus 1000 ASN yang ada di seluruh Indonesia. Itu bareng-bareng belajar gender. Nah, sehingga kemudian melalui diskusi, dialog, lahirlah gender leader gitu. Betul. Yang itu hari ini tadi di wisuda. Kalau tidak salah ada 38 unit eselon 2 yang sudah diwisuda, ya? Dan 1000 yang dari ASN yang inovatif di seluruh Indonesia. Gitu. Sebagai gender expert ini, Prof, apa yang dilakukan Prof ketika bermitra dengan kementerian-kementerian, terutama sekarang kan di KLHK? Yeah. Perubahan-perubahan apa yang Prof inisiasi bersama dengan tim KLHK? Jadi sebetulnya sih sebagai teman ngobrol ya Mas ya. Teman ngobrol justru. Iya, sebetulnya mereka sangat paham banget kan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Betul. Itu seperti apa. Hanya mungkin memang mereka itu butuh pencerahan ataupun butuh penajaman-penajaman. Kalau memasukkan isu gender itu di bagian apa ya gitu. Kalau dulu di awal-awal itu sepertinya baru sebatas kalau sudah menyediakan ruang laktasi, kemudian ruang yang responsif terhadap kebutuhan anak, ruang yang responsif terhadap difabel, itu sudah responsif gender gitu. Tetapi ternyata sekarang sudah mulai semakin muncul kesadaran bahwa pengarus utamaan gender itu harus sampai di level tapak gitu. Kalau sudah sampai di level tapak, maka keterbukaan aksesibilitas untuk memanfaatkan hutan atau mengelola hutan lestari itu harus membuka peluang seluas-luasnya bagi perempuan dan laki-laki gitu. Dan itu yang sekarang dilakukan, Mas. Maka sekarang ini gender itu sudah sampai di apa yang didefinisikan sebagai nature gender. Iya. Dari gender, netral gender menuju ke nature iya, gender. Betul. Ini bagus sekali sih motonya. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan itu kan kemudian ada beberapa kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melihat menyetarakan. Kalau tadi kan kita sempat ngobrol juga tuh Prof, kok kelihatannya eselon 1-nya lebih banyak cowoknya daripada ceweknya ya? Yeah. Kenapa begitu? Di kementerian-kementerian, banyak di kementerian maupun di lembaga negara yang lain, eselon 1 itu lebih didominasi oleh para pria begitu. Yeah. Nah, apakah kemudian bagaimana cara untuk mereformasi dan mewujudkan pengarus utamaan gender itu dalam sebuah kebijakan, Prof? Ya. Jadi kalau yang saya lihat di KLHK ini ya Mas ya, yang kita mengadakan pendampingan terkait dengan gender leader tadi ya, untuk eselon 2 dan beberapa eselon 3, itu ternyata kapasitas mereka luar biasa. Karena di situ banyak sekali perempuan-perempuan pemimpin yang cara pandangnya sangat inovatif, sudah out of the box, sudah sangat progresif gitu ya. Dan mulai bermunculan ke permukaan bahwa mereka itu pasti bisa untuk masuk ke unit eselon 1 kan gitu. Betul. Jadi persoalannya adalah harus dibuka nih peluang seluas-luasnya. Jadi dari kementerian ini harus mulai memikirkan. Kalau perlu ada affirmative action bahwa pada saat ada peluang jabatan-jabatan di unit eselon 1 itu calonnya kalau bisa sekian persen harus dari perempuan. Sehingga pada saat proses seleksi itu ada calon-calon yang memang merepresentasikan dari perempuan-perempuan yang hebat. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah ke depan representasi perempuan di jabatan eselon 1 itu akan semakin baik. Tentu harus didukung dengan tekanan-tekanan dalam tanda petik ya. Mana nih perempuannya kok nggak ada ya gitu. Karena kalau kita melihat Mas di kementerian misalnya, dulu itu perempuan sudah ada di kementerian. Tetapi kan biasanya kementeriannya beberapa tahun yang lalu itu paling Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tetapi dalam perjalanannya kan sudah semakin meluas. Kementerian Keuangan keren banget gitu kan. Kementerian Luar Negeri perempuan keren banget. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu kan kementerian-kementerian yang selama ini dianggap sebagai maskulin banget gitu ya. Betul. Dan ternyata perempuan diberi kesempatan bisa. Jadi kata kuncinya sebetulnya Mas, beri kesempatan.
insya Allah perempuan akan membuktikan bahwa mereka bisa gitu, Mas. Kata kuncinya adalah beri kesempatan. Iya. Karena selama ini kan kita menganggap bahwa maskulinitas itu di atas segalanya. Betul, Mas, betul. Ya semoga perpres tadi juga segera keluar dan kemudian bisa diimplementasikan seluas mungkin. Prof. Amin. Gitu. Yeah. Nah, Prof, ini kan kerja terhadap pengaruh utamaan isu gender terutama bagi Prof Ismi kan bukan hal yang baru lagi. Betul. Udah malang melintang lah sejak tahun 88. Prof, suka duka selama ini apa Prof? Kira-kira yang bisa dibagikan ke sobat gender nih? Yeah. Suka duka dalam pengaruh utamaan gender. Mungkin Prof pernah dihujat, wah liberal nih, bahkan sering begitu Prof seringannya. Ya, jadi pada awal-awal saya mempromosikan atau mengadvokasikan gender, Mas ya, selalu pertanyaan orang-orang begini, anaknya yang ngurusin siapa gitu, suaminya yang ngurusin siapa gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan standar ya, yang selama ini ada di pikiran masyarakat bahwa aktivis gender itu pasti keluarganya nggak bahagia, kayaknya gitu. Kalau banyak beraktivitas di luar, siapa tuh yang ngurusin suaminya gitu kan? Itu awal-awal Mas, dan ya saya sih lebih melihat ini sebagai tantangan dan kemudian berusaha untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa image-nya tidak seperti yang mereka bayangkan. Karena apa? Ini kan sebetulnya komitmen bersama. Selama keluarga mendukung, kemudian extended family juga mendukung, insya Allah apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Nah, kemudian dalam perjalanannya, karena tadi ada driver tadi kan, ada dari kementerian mengharuskan ini menjadi bagian dari policy dan sebagainya, nampaknya langkahnya menjadi semakin lebih mudah begitu. Meskipun banyak orang menganggap gender itu masih sebagai perempuan, tetapi ini pelan-pelan sudah kita perbaiki bahwa ketika bicara gender itu tidak sekedar bicara tentang perempuan. Iya. Tapi juga menyeluruh terhadap laki-lakinya ya, juga. Perempuan, laki-laki, difabel, kemudian kelompok-kelompok marginal itu harus mendapatkan keadilan sosial. Betul. Nah, itu tadi Sobat Gender tentang obrolan kita bersama Prof Ismi. Tapi sebelum mengakhiri itu, saya pengen dapat nih petuah dari petuah dari tua banget Prof Ismi. gitu. Harapan ke depan kira-kira tentang pemahaman gender di masyarakat ini seperti apa dari Prof Ismi? Ya, seperti yang sudah disampaikan di KLHK, gender nature gitu ya. Kalau kita bicara gender nature, itu berarti gender, khususnya adalah keadilan dan kesetaraan gender, itu sudah menjadi terinternalisasi pada diri setiap orang. Kalau itu sudah terinternalisasi, maka tidak ada lagi diskriminasi gender dalam seluruh sikap dan perilaku kita, sehingga kita bisa menempatkan perempuan dan laki-laki sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kita ingin Indonesia semakin hebat gitu, Mas. Terima kasih Prof Ismi, semoga kerja-kerja ke depannya juga lebih dipermudah lagi. Amin. Terutama di tingkatan kementerian maupun tingkatan pemegang kebijakan publik yang lain, supaya aware terhadap isu gender, lalu memberikan kesempatan terhadap perempuan, tidak kemudian subordinate power lah biasanya di beberapa daerah yang masih patriarkis sekali, banyak menganggap perempuan masih di bawah laki-laki begitu. Semoga kerja-kerja Prof Ismi diberi kelancaran dan banyak pemerintah di daerah kemudian aware terhadap kebijakan publik yang pro gender ini. Terima kasih Sobat Gender atas waktu yang diluangkan untuk melihat obrolan ini. Semoga juga ada yang terinspirasi menjadi Prof Ismi selanjutnya. Menjadi Prof Ismi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Prof Ismi atas ilmu dan waktunya mau menyediakan ngobrol-ngobrol dengan kami. Wah, beruntung banget nih kita bisa dapat waktunya Prof Ismi. Sama-sama Mas, sukses banyak. Ya, sukses selalu Prof. Oke, terima kasih atas waktunya Sobat Gender. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.